tempat ini lain, bukan alam dunia kehidupan, tetapi ini setelah kematian, katanya beliau bilang. Namaste sahabat yoga, kita jumpa lagi dalam channel Yoga Edi, yang mana dalam hal ini session abnormal, cerita misteri dan spiritual. Jadi kali ini Yoga Edi akan berbincang-bincang, bercerita kepada sahabat semua bahwa yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah benar ada yang namanya kehidupan setelah kematian? Nah, Yoga Edi akan menceritakan tentang pengalaman, ya, cerita, dan ini mungkin bisa menjadi sebuah bentuk pemikiran atau pembelajaran kita. Saya tadinya saya merasa bingung dan juga apakah ini hanya halusinasi saja. Tetapi dalam hal ini saya mencoba bertanya kepada orang-orang yang sudah pernah mengalami, menekuni spiritual dan juga ke Suringgi terkait tentang kematian atau kehidupan setelah kematian itu. Nah, saya pernah mengalami semenjak saya tinggal bersama bibi saya. Di situ ada mertua beliau yang mana usianya sudah 125, kondisinya buta tetapi masih sangat bisa mendengar dengan baik dan juga melakukan aktivitas seperti menjahitan dengan baik. Nah, di situ saya banyak berbicara, ngobrol sama penglingsir itu. Kemudian karena saking akrab dekatnya, kita sering berbincang-bincang dan dianggap saya itu seperti cucunya gitu ya. Nah, jadi pernah beliaunya bilang, suatu saat kalau saya meninggal, saya akan mendoakan, saya dipanggil ketut ya, saya akan mendoakan ketut dan saya akan memperlihatkan di mana saya berada, seperti itu. Kemudian benar saja di usia 130, jadi saya pas ke Bali waktu itu, kemudian beliau terus menanyakan saya, akhirnya saya berangkat ke Lombok. Nah, tetapi sampai di Padang Bayi, saya sudah dapat telepon kalau penglingsir ini, ya, Niang ini, dia jatuh dan meninggal gitu ya. Kemudian saya mengikuti prosesi pengabenan dan sampai selesai di Denpasar. Nah, sekitar 1 bulan 7 hari, ya, 1 bulan 7 hari, saya dibawa ke dimensi lain gitu. Jadi pada saat itu saya berjalan di pematang sawah yang mana sawahnya menguning, ya, pohon padi yang menguning. Kemudian suasananya seperti senja, tenang, suara burung dan nyaman sekali. Nah, di ujung pematang sawah itu saya melihat rumah berwarna hijau. Kemudian anehnya saya melihat Niang ini, Niang yang berpakaian putih, ya, jadi batik putih kainnya, kemudian baju putih. Dan di sana Niang itu lagi dalam kondisi mengayak beras gitu ya. Kemudian saya bilang, Om Swastiastu Niang. Wah, Niang, oh Niang sudah bisa melihat ya di sini. Saya bilang begitu, bertanya. Karena Niang kebiasaannya sama seperti waktu saya bersama-sama kita waktu beliau masih hidup itu. Ya, katanya. Kok Gus Edi ini kesini, katanya. Ini tempat ini lain, bukan alam dunia kehidupan, tetapi ini setelah kematian, katanya beliau bilang. Kok bisa ke sini? Siapa nunjukin jalan ke sini? Dia bilang gitu. Saya bilang, nggak tahu, tiba-tiba saya sudah di sini. Rupanya saya ingin ketemu sama Niang, bagaimana kondisi Niang di sini, saya bilang gitu. Lain dengan dunia nyata dan dengan dunia kematian. Jadi Niang di sini bisa melihat dan semua lain sebagainya seperti biasa, normal. Oh iya, saya tanya, ini Niang, apa namanya sungai tempat ini? Ini namanya alam kedamaian, katanya. Terus di belakang rumah itu saya lihat
taman bunga yang sangat indah. Kemudian terbentang sungai yang sangat luas, tenang, dan di baliknya itu ada bukit dan air terjun yang sangat indah sekali. Kemudian saya tanya, "Niang, ini sungai apa?" "Ini namanya Sungai Serayu," katanya. Jadi ini adalah sungai suci yang disebut dengan Sungai Serayu. Kemudian jangan menengok atau mencari lokasi air terjun itu, karena di situ banyak para bidadari, para wanita yang sedang mandi. Jadi karena Gus Edi ini adalah laki-laki kesini, jadi nanti dianggap mengintip atau salah lah dalam perjalanan itu gitu. Akhirnya Niang bilang, "Udah pulang aja ya, nanti Niang tunjukkan jalan." Hanya dengan meniup bunga rumput ya, bunga rumput yang seperti kapas itu dilempar, kemudian disuruh saya mengikuti bunga itu. Dan tiba-tiba saya sudah begitu mengikuti bunga itu terbang, tiba-tiba sudah sadar normal gitu. Saya berpikir, wah, ini namanya dunia kehidupan, dunia kematian gitu. Nah, kemudian setelah itu saya juga melakukan sebuah perjalanan dimensi yang mana tiba-tiba saya berada di sebuah perkampungan yang sangat ramai dengan aktivitas kehidupan seperti layaknya kita di dunia. Cuman sebelumnya saya tidak tahu sebelumnya itu apa gitu, seperti kampung biasa. Jadi pada saat itu saya tiba-tiba merasa haus dan merasa lapar. Nah, saya melihat berbagai bentuk jajanan yang khas dengan tradisional dan bunga layaknya dagang seperti pasar gitu, tapi ini lebih bersih, rapi, dan tenang gitu kondisinya. Jadi saya menuju ke sebuah tempat di mana di situ ada dijual jajan-jajan tradisional. Jadi saya beli di sana, terus saya makan. Nah, pada saat saya makan, semua orang melihat saya. Dan saya juga kaget, yuk kenapa orang-orang ini memperhatikan saya gitu. Kemudian adalah datang seorang kakek ya, dia bertanya kepada saya, "Gus, dari mana? Siapa yang menunjukkan jalan ke sini?" Tapi pada saat itu saya berpikir, yuk kakek ini berbicara tetapi mulutnya itu tidak bergerak seperti layaknya kita berbicara. Setiap dia memandang saya dan berbicara dalam hati, saya pun ngontak atau mendengar di hati langsung gitu. Kakek ini berbicara tetapi hati ke hati gitu istilahnya. Hanya saya bilang, "Enggak tahu kek, saya tiba-tiba saja di sini. Kemudian saya lapar, ya sudah makan. Kamu tahu ini alam apa ini?" Saya bilang, "Enggak tahu." Nah, inilah alam kehidupan setelah kematian. Jadi orang-orang yang mengalami proses kematian, pertama kali dia akan berada di sini sebelum mempertanggungjawabkan karma-karma yang sudah dilakukan semasa hidupnya gitu. Jadi orang yang sudah meninggal, kemudian orang yang sudah dibersihkan, diprosesi oleh keluarganya, pertama kali akan menuju ke tempat ini setelah melakukan proses perjalanan, baik itu dari pamitan kepada sanggahnya, kepada kawitannya, dan matur kepada Dewi Durga di Pura Dalem. Kemudian Pura Dalem, dari sana Dewi Durga akan menunjukkan jalan dan sampailah di tempat ini gitu. Akhirnya saya berpikir, wah, ini berarti alam kematian gitu. Nah, setelah saya melihat di sekitar, semua orang-orang itu ya, jadi semua orang-orang itu semua belanja, cuman mereka aneh. Jadi mereka hanya mencium ya, baunya saja, sepertinya beli jajan, kemudian setelah itu tidak dimakan, hanya dicium-cium saja. Begitu juga orang membeli bunga, hanya dicium-cium saja. Di situ saya merasa aneh, waduh, ini alam apa ya gitu. Jadi sangat unik sekali. Akhirnya orang tua ini menyampaikan ke saya, segera pulang, segera kembali. Karena kalau diketemukan oleh penjaga yang di sini, Anda tidak akan bisa pulang. Akhirnya saya berpikir, oh ya kek. Akhirnya saya sambil menelusuri jalan kampung tersebut, sambil melihat-lihat kemana saya harus pulang. Akhirnya di penghujung kampung itu, lumayan sangat jauh ya, saya melihat di situ ada dua setapak jalan ke kiri dan ke kanan. Saya mencoba ke jalan kiri ya, ke kiri, kemudian di penghujung itu agak berkabut, kemudian ada seperti candi gitu. Dan begitu saya baru naik ke candi tersebut ya,
Candi Bentar gitu ya, ada kayak gapura gitu. Saya di situ kok tidak bisa melihat ke depannya itu seperti apa, kabut, cuma hanya bisa mendengar. Itu yang membuat saya tidak bisa dan tidak berani melangkah, karena saya tidak melihat apa-apa di depan itu. Tetapi suara-suara, ada yang tangis, ada yang tertawa, cekikikan, ada yang itu tadi menangis, atau ada yang kayak teriak. Jadi saya kaget, panik, apa ini gitu. Hanya saya mundur, tidak berani melanjutkan karena saya tidak bisa melihat apa-apa, hanya berupa kabut saja. Hanya saya berbalik, kemudian beloklah ke jalan yang kanan. Nah, di kanan itu jalannya agak menanjak. Terus saya ikuti, terus kemudian mulai ketemu dengan undak-undakan jalan ya. Dan sampai juga di penghujung itu ada gapura yang sangat tinggi dan tidak sepenuhnya saya dapat lihat, hanya sepenggal. Kemudian saya berada di situ, baru akan mau melangkah, itu pun gitu cahaya dan juga berkabut, tidak ada lihat apa-apa di depan itu. Saya ingin mencoba menerobos kabut itu, datanglah 2 orang yang menegur saya. Dia bilang, "Gus, mau kemana?" gitu. "Kamu cari siapa?" gitu. Dan mereka itu seperti pengawal kerajaan zaman dulu, bawa tombak dan lain sebagainya. Saya bilang, "Saya hanya jalan-jalan saja, Pak." "Oh, tidak bisa. Anda ini belum saatnya ke sini. Tetapi kalau Anda ingin di sini, oke, saya akan pertahankan Anda di sini." Jadi saya merasa takut, akhirnya saya lari, ya dikejar. Dan di dalam perjalanan itu saya menyebut Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Dan tiba-tiba saja tiba-tiba saja ada sebuah cahaya dan juga tempat yang menarik pikiran saya gitu. Saya lihat di balik pohon pisang sabe ya, pohon pisang yutabah orang bilang ya, pisang sabe. Di situ kok ada sebuah bentuk kumparan seperti lorong gitu. Itu menarik saya sehingga saya mencoba mendekati dan ketarik ke sana, dan saya sadar. Nah, kejadian-kejadian ini, beberapa ini saya tanyakan kepada Sulingge yang mempelajari yang namanya spiritual atau kemanunggalan ya, ilmu kemanunggalan itu atau kemoksan gitu ya. Jadi beliau bilang mengiyakan bahwa itulah salah satu alam-alam kehidupan setelah kematian itu gitu. Jadi sangat menegangkan saya posisi di situ waktu saat saya berada di situ gitu. Ini tentunya menjadi sebuah bentuk pembelajaran untuk kita. Jadi orang-orang yang melakukan meditasi, menekuni spiritual atau menekuni keagamaan dengan baik gitu ya, ajaran agamanya dengan baik, dia tentunya akan mendapatkan tempat yang baik. Jadi orang yang mendalami spiritual, orang yang menjalankan ajaran agama sama dengan orang-orang yang sudah melakukan penyucian diri. Jadi dengan menyucikan diri, jadi jiwa atau roh yang pada saat meninggal, jiwa atau rohnya itu akan langsung mencapai tujuan yang baik, begitu, tidak mengalami suatu proses kesengsaraan gitu. Jadi sahabat dan juga teman-teman, apapun agama Anda ya, jadi laksanakanlah ajaran-ajaran agama yang sudah ditetapkan atau diajarkan, agar kita itu selamat dan bahagia. Karena sejatinya agama itu bertujuan untuk jemaatnya atau umatnya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesempurnaan hidup, kedamaian, dan menyatu dengan Tuhan atau Brahman. Jadi sahabat dan juga pemirsa, itulah selintas sedikit terkait tentang kisah kehidupan setelah kematian. Sampai jumpa dan namaste.